mengadakan workshop tentang dia itu kayaknya termasuk insya Allah termasuk kalau tentu Pak Yai kita itu harus merancangnya dengan melibatkan banyak sekali kegiatan yang seolah-olah tidak terkait dengan program itu. Contohnya misalnya PCNU Kabupaten Bekasi ingin mengubah nama Jalan Raya Cibarusah misalnya menjadi Jalan Raya Kiai Haji Ma'mun Nawawi misalnya. Pekerjaan kita bukan hanya ngurusin itu, tapi yang lain harus diurusi. Misalnya bikin majelis zikir Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Mulai dari situ nanti bikin kegiatan-kegiatan yang dikaitkan dengan Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Terus kemudian kita undang workshop sejarah Bekasi. Lalu di dalamnya ada satu sesi menghidupkan kembali sejarah dan ajaran Kiai Haji Ma'mun Nawawi gitu. Terus kemudian kita undang sejarawan kayak Ali Anwar. Kita minta menulis, kan yang nulis biografinya Kiai Nur Ali kan Ali Anwar. Saya di SMA 1, kakak kelas saya di UI. Cuman saya FISIP, Ali Anwar sejarah. Kita undang nulis buku. Kita bikin seminar tentang itu. Jadi berurutan tuh semua seperti dikeroyok. Tujuannya itu. Tapi kegiatannya beragam gitu. Jadi bukan hanya terus-terusan ngomongin jalan raya gitu. Karena ketika kemudian diresmikan jalan rayanya diubah, nama Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu sudah masuk lewat berbagai cara. Sehingga orang pun tidak, ini kok jadi diubah namanya gitu. Mereka sudah paham duluan gitu sebelum diresmikan. Nah kayak gitu kita urus tuh. Insya Allah. Nanti buat catatan kita, nanti kita ajukan kepada PCNU supaya bisa mengadakan beberapa kegiatan yang diusulkan oleh Kiai. Sekarang ke Pak Kiai Nawar. Jadi salah satu yang konkret yang bisa kita kerjakan adalah bikin pertemuan. Insya Allah saya hadir, Kang Fuad hadir lah insya Allah. Bikin pertemuan, kita rancang agenda-agenda kerja jangka pendek, menengah dan panjang PCNU Bekasi. Jadi jangka pendeknya misalnya 2022, jangka menengahnya 2024, jangka panjangnya 2045. 2045 itu 100 tahun Indonesia Merdeka. Jadi kita punya ukuran sampai tahun 2024 apa yang mau dikerjakan itu jangka menengah. Sampai selesainya 2022 apa yang mau dikerjakan itu jangka pendek. Lalu kita rancang agenda PCNU Kabupaten Bekasi 2045. Itu namanya jangka panjang gitu. Nah, itu menurut saya perlu tuh. Kita ngobrol bareng, kita susun bareng-bareng. Gitu. Kebetulan kita ada podcast Kiai di kantor. Nanti saya undang untuk mengadakan podcast di kantor saya. Punya kantor. Nanti kita siapkan beberapa podcast, kita bahas. Saya sebenarnya sudah banyak mewawancari beberapa hal, tapi banyak yang dalam angan-angan saya adalah ekonomi tentang umat di Nahdlatul Ulama. Sehingga nantinya itu yang ada prihatin dari saya, setiap ada kegiatan masih juga proposal itu ratusan keluar. Nah, harus dibangun tentang ekonomi umat. Saya kemarin mensyuting ranting Prinu Brand Wisata sebagai percontohan kantor sedunia, saya bilang gitu. Saya upload ke NU Dunia. Jadi respon karena mulai hari ini gimana caranya ketika ada kegiatan-kegiatan itu memang harus ada perekonomian kuat yang akhirnya nggak perlu mengeluarkan proposal. Itu yang pertama. Yang kedua, ya harus ada workshop, seminar, kegiatan NU yang lain begitu. Betul. Tapi harus ada kegiatan yang harus kita sodorkan kepada dan ada Kang Fuad juga loh, yang antara lain bisa ngeling PCNU ini dengan industri Bekasi itu. Yang lokal. Kan di Bekasi itu kan, Bekasi ini kan pusat industri terbesar se-Indonesia kan. Itu gila itu kalau misalnya kegiatan sosialnya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi ngeling ke kegiatannya PCNU, luar biasa itu. Dan itu kan belum tergalang. Belum. Nah, kalau kemudian kita galang, PCNU Bekasi itu bisa jadi percontohan. Yang jelas PCNU Bekasi yang 1 tahun dilantik udah keren. Udah semuanya gerak sampai ke lembaga-lembaga ranting-rantingnya. Karena saya punya jejak digital yang selalu menyunting kemana-mana begitu. Terima kasih. Kurang lebih itu. Satu lagi. Tadi kan soal Kiai Haji Ma'mun Nawawi itu ya. Menurut saya harus PCNU bikin podcast ajaran Kiai Haji Ma'mun Nawawi. Saya bikin podcast. Jadi nanti saripati ajaran-ajaran ayah
Itu kita resumukan, bikin ringkas. Setiap tema podcast ambil dari situ. Pembahasannya bisa kemana-mana dan aktual, tapi basisnya itu terus menerus diinikan. Dan ini aman. Kenapa aman? Karena saya kira tidak ada yang menolak ketokohan Kiai Haji Ma'mun, yang menolak. Apalagi kalau biasanya yang diangkat adalah nama kiai yang masih ada, nah itu baru ada baru ada perselisihan, yang ini kurang cocok, itu kurang berkenan atau kurang nyaman gitu. Nah, menurut saya ini salah satu hal yang bisa segera dibuat sama Kiai Sugeng. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Demikian wawancara saya dengan dua tokoh nasional yang dari Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan Kabupaten Bekasi semakin keren. Bagi saya, kebetulan saya pengurus NU dan juga warga NU. Pengurus NU Kabupaten Bekasi saat ini sudah keren, sudah mantap. Lanjutkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.